Bagaimana Mbak kabarnya hari ini? Apakah baik? Alhamdulillah saya baik. Syukurlah kalau Mbaknya sehat. Eh, habis dari mana Mbak? Saya habis dari kerjaan tadi. Apakah pekerjaan hari ini sangat lancar? Alhamdulillah sedikit lancar dan sedikit bermasalah. Oh, seperti itu. Iya. Baiklah. Eh, terlihat dari muka Mbak emang agak sedikit murung ya. Apakah ada problem yang bisa saya bantu Mbak? Iya, sebenarnya saya ingin menceritakan terkait Ya, apa? konseling. Baiklah. Iya, saya ingin berkonseling dengan Mbak. Oh begitu. Saya sangat senang sekali ya Mbak dengan kedatangan Mbaknya ke sini. Apakah sebelumnya udah pernah melakukan konseling? Sebelumnya saya belum pernah, Mbak. Baru kali ini. Oh baiklah, tidak apa-apa. Berhubung Mbaknya belum pernah melakukan konseling, jadi perkenalkan ya Mbak, nama saya Naila Suro, saya dari kelas 2 BKID. Tadi kan Mbaknya bilang ya, Mbaknya belum pernah berkonseling. Jadi sebelum memulai di sini, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang apa itu konseling. Jadi konseling adalah bantuan profesional yang diberikan kepada konselor berupa bantuan untuk memecahkan sebuah masalah atau problem yang sedang dihadapi oleh Mbaknya tersebut. Nah, dalam konseling itu terdapat beberapa asas Mbak. Nah, asasnya itu ada asas kerahasiaan, kesukarelaan, keahlian, kegiatan, kemandirian, dan masih banyak asas yang lainnya lagi Mbak. Nah, di sini tuh terdapat asas kerahasiaan ya Mbak. Itu tuh menjamin adanya semua data-data atau informasi pribadi Mbak itu akan diprivasi. Tidak adanya salah satu orang pun yang mengetahuinya kecuali kita berdua Mbak. Jadi gimana? Apakah Mbaknya sudah paham tentang itu konseling? Ya, saya paham, Mbak. Oke. Kalau Mbaknya sudah paham, kita mulai saja ya. Berkonseling di sini terdapat beberapa peraturan yang harus Mbak taati atau setujui, baik dari awal berkonseling maupun sampai akhir nanti Mbak berkonseling, seperti itu. Nah, untuk konseling pada hari ini itu dibatasi oleh waktu kurang lebih 15 sampai 30 menit ya Mbak. Dengan adanya waktu tersebut, semoga bisa bermanfaat dan bisa memanfaatkan waktu dengan sebaik mungkin. Amin. Nah, di sini juga Mbak Rafika tuh diharapkan jujur dalam mengungkapkan perasaan yang sedang dihadapinya, supaya saya dapat memahami perasaan maupun situasi yang sedang Mbak Rafika tuh alami gitu. Nah, jika pada pertemuan hari ini masalah Mbak Rafika itu belum terselesaikan, maka Mbak Rafika itu bisa menghubungi nomor saya lagi untuk men-schedule jadwal pertemuan yang akan datang. Seperti itu. Gimana Mbak? Apakah dapat disetujui peraturannya? Iya, Mbak, saya setuju dengan peraturan yang tadi Mbak jelaskan. Oke. Kalau semisal Mbaknya sudah setuju, coba Mbaknya menceritakan kepada saya apa yang sebenarnya terjadi. Ya, begini Mbak, jadi saya tuh merasa takut dan gelisah dengan salah satu karyawan yang ada di kantor. Itu teman saya sendiri Mbak. Nah, jadi begini Mbak, ada beberapa salah satu karyawan di kantor di mana dia itu suka sekali mengusik, mengganggu aktivitas saya, terlihat sangat tidak menyukai saya, atau hanya perasaan saya Mbak. Iya, oke. Nah, itu keberadaan saya di kantor jadi terganggu, dan terkadang itu kayak banyak perkataan-perkataan yang menurut saya itu tidak pantas untuk dikatakan, terlebih lagi itu ditujukan untuk saya gitu. Nah, jadi gini Mbak, coba Mbak Rafika itu menceritakan
ceritakan kepada saya hal itu tuh terjadi pada kapan dan dimulainya tuh seperti apa. Kenapa Mbak Rafika itu merasa dirinya itu diusik sama orang karyawan kantornya itu? Ya, jadi begini Mbak. Dulu saya itu baik-baik aja Mbak saat saya berada di kantor. Oh iya, terus Dengan semua karyawan di kantor juga saya enjoy aja. Kita berteman selayaknya teman sekantor gitu ya Mbak. Tapi sejak saya dipindah tugaskan ke kantor yang sekarang, yang harus menghandle saya ditugaskan harus menghandle salah satu proyek. Jadi itulah sebabnya saya dipindah tugaskan menghandle salah satu proyek baru dari bos, sedangkan bisa dibilang saya itu termasuk karyawan baru masuk. Nah, di situ ada karyawan lama di mana dulu dia itu sering menjadi kepercayaan bos untuk memegang semua proyek-proyek yang baru. Namun untuk proyek yang sekarang saya yang memegang karena menurut bos proyek ini sangat cocok dengan keahlian saya. Nah, salah satu karyawan di kantor itu tidak menerima keputusan dari pemimpin karena mungkin karena renggang lama di kantornya dan kinerjanya kita belum memahami satu sama lain. Nah, karena tidak keterimaan itu semenjak kejadian. Nah, salah satu karyawannya itu nggak suka ya Mbak sama keputusan yang dari bos itu. Keputusan bahwa saya itu memegang salah satu proyeknya. Nah, bos dia mengira bahwa saya melakukan sebuah kecurangan mungkin karena saya masih baru di kantor. Nah, semenjak kejadian itu setiap hari Mbak, kantor selalu menyebarkan fitnah tentang salah satu cerita tentang saya. Lah, adanya fitnah seperti itu tentang saya dan selalu melakukan berbagai cara untuk mencari kesalahan saya supaya saya dikeluarkan dari kantor. Bukan hanya dengan perkataannya saja atau sindiran-sindiran halus ataupun sindiran-sindiran kasar, juga sikapnya yang menunjukkan ketidaksukaan kepada saya itu meningkat semenjak saya sekarang lama di kantor. Oh, jadi begitu ya Mbak. Di sini saya sudah mulai memahami perasaan Mbak terkait dengan masalah yang sedang dihadapinya. Iya Mbak, saya sangat mengganggu kenyamanan saya dalam bekerja. Baiklah kalau begitu. Jadi sekarang kamu tuh sedang mengalami adanya rasa kecemasan dan kesenjangan hubungan Mbak dengan salah satu karyawan yang ada di kantor, bukan begitu Mbak? Iya, kurang lebih seperti itu. Oke. Jadi sekarang banyak sudah menyadari ya dan merasakan bahwa saat ini banyak tuh sedang mengalami masalah yaitu berupa kecemasan dalam bekerja dan kesenjangan dalam kenyamanan di kantor. Betul Mbak, dan saya ingin sekali menyelesaikan masalah ini karena saya tidak mau berlarut-larut dalam ketakutan dan kecemasan tersebut Mbak. Itu sangat bagus sih Mbak. Adanya sebuah kemajuan yang saya inginkan agar kita tuh bisa mencari solusinya bersama-sama. Oleh karena itu, kita akan mendiskusikan tujuan yang ingin kita capai dalam konseling pada hari ini. Begitu ya, Mbak? Ya, saya menyetujuinya, Mbak. Baiklah, jadi tujuan konseling kita hari ini adalah untuk meningkatkan rasa nyaman tanpa adanya kesenjangan dalam bekerja dan menghilangkan rasa cemas. Maksud saya itu hasil konseling ini tuh berupa bantuan agar Mbak Rafika itu mampu mengurangi adanya rasa cemas dalam diri Mbak dan mengurangi adanya kesenjangan dalam hubungan
salah satu karyawan yang ada di kantor. Seperti itu, Mbak. Iya, betul. Begitu, Mbak. Lalu saya harus bagaimana ya, Mbak? Nah, jadi saya ingin mengajukan beberapa cara atau langkah-langkah supaya Mbak itu mudah untuk menyikapi permasalahan tersebut. Apakah Mbak ingin mengikuti saran saya atau langkah-langkah yang akan saya berikan? Baik, Mbak. Saya setuju dan tertarik untuk mengikuti langkah-langkah sesuai dengan aturan, Mbak. Baiklah. Sekarang kita mulai ya, Mbak. Yang pertama tuh coba deh Mbaknya tuh bayangin ya. Bayangin dari keadaan yang paling mudah diatasi hingga keadaan yang berat untuk Mbak atasi gitu. Nah, di sini Mbaknya harus tetap rileks ya. Bayangin jika hari besok Jumat Mbaknya tuh masuk kerja dan bertemu dengan karyawan yang tadi mengusik Mbak. Nah, dia itu sedang membicarakan Mbak di belakang atau bisa dikenal dengan menggosip ya, Mbak ya. Nah, dia tuh melihat Mbak datang itu dengan tatapan yang sangat sinis gitu, Mbak. Dan sekarang Mbaknya tuh harus fokus pada diri Mbak sendiri dan menahan emosi untuk melawan sebuah kecemasan yang ada dalam diri Mbak dengan sambil berjalan santai melewati orang-orang yang tidak disukai itu, Mbak. Nah, kemudian Mbaknya itu harus tetap bersikap tenang dan bersikap biasa saja. Harus tetap menyapa dengan orang sekitar dan harus tetap tersenyum tipis ya, Mbak ya. Nah, saat karyawan yang tidak Mbak sukai itu menghampiri Mbak dan memanggil Mbak dengan nada tinggi, di situ Mbaknya harus tetap tenang ya, Mbak, dan mengontrol diri agar tidak terpancing adanya emosi, serta Mbaknya harus berusaha untuk ramah agar menghindari adanya kesenjangan antara satu sama lain dalam percakapan ya, Mbak. Nah, di situ Mbaknya juga harus menghindari adanya interaksi secara berlebihan sambil mengintrospeksi diri agar Mbaknya itu tidak salah dalam bertingkah dan harus selalu berpikir positif tentang hal yang akan terjadi di waktu yang akan datang gitu ya, Mbak. Nah, jadi sekarang tuh Mbaknya coba deh mulai bersikap biasa aja gitu dan tetap fokus pada pekerjaan kantor Mbaknya aja gitu, dimana Mbaknya tuh di situ sudah mulai bisa untuk menghandle pekerjaan yang ada, terus Mbaknya juga sudah mulai mengontrol diri saat bertemu dengan orang-orang yang ada di kantor, terutama sama karyawan yang tidak Mbak sukai gitu. Nah, gimana Mbak? Apakah Mbaknya sudah membayangkan? Ya, sudah. Oke. Sekarang Mbaknya boleh relax ya. Tarik nafas dari hidung perlahan, terus dikeluarin dari mulut, biar relax dan tenang. Seperti itu ya, Mbak. Alhamdulillah, saya sudah merasa lebih tenang, Mbak. Alhamdulillah, kalau semisal Mbaknya sudah tenang. Apa yang Mbak rasakan sekarang? Saya merasa lebih nyaman, lebih tenang. Di sini saya lebih mengontrol diri saya agar tidak terbawa suasana emosional dan berusaha untuk mengurangi rasa cemas dengan selalu berpikir positif kepada orang lain.
Ya, jadi alhamdulillah ya Mbak, Mbaknya ada perkembangan yang sangat bagus. Jadi sekarang tuh Mbaknya tidak perlu lagi tuh adanya cemas dengan masalah yang belum tentu akan terjadi gitu loh Mbak. Dan Mbaknya juga harus menciptakan adanya rasa kenyamanan dalam pekerjaan Mbak yang ada di kantor gitu. Dan apabila Mbaknya itu bisa mengontrol diri Mbaknya serta membatasi adanya interaksi kepada orang-orang yang tidak Mbak sukai, maka Mbaknya akan mengurangi adanya rasa cemas gitu loh Mbak. Alhamdulillah Mbak, sekarang saya sudah lebih baik dari sebelumnya karena masalah yang saya alami telah saya ceritakan kepada Mbak. Terima kasih Mbak sudah mau membantu masalah yang saya hadapi dan mau mendengarkan keluh kesah saya dengan baik. Iya Mbak, sama-sama. Alhamdulillah jika Mbaknya tuh sudah mengatasi kecemasan yang ada. Semoga Mbaknya bisa mengatasi masalah-masalah yang lain yang Amin. yang sekiranya itu dapat merubah diri Mbak menjadi yang lebih baik lagi, dan Mbak harus tetap bisa mengontrol diri Mbak dari hal-hal yang menyinggung. Baik Mbak, saya akan berusaha sebaik mungkin. Oke, siap. Baiklah, pertemuan pada hari ini mungkin cukup diakhiri ya Mbak. Terima kasih ya Mbak. Iya Mbak, sama-sama. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati ya Mbak. Ayo Mbak.